Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai sejarah Pitagoras bersama Kak Tian, Kak Ade, dan Kak Dewi. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Biodata Pitagoras. Seperti yang teman-teman lihat, gambar ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana Pitagoras. Pitagoras adalah seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani yang terkenal dengan teorema-teoremanya dan berpengaruh besar terhadap perkembangan filsafat barat. Pitagoras lahir di Pulau Samos, lepas pantai Anatolia, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Pitagoras dikenal sebagai bapak bilangan karena beliau memberikan peran penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Yuk, kita lebih mengenal tentang Pitagoras dengan membahas cerita kehidupan Pitagoras. Di masa muda, Pitagoras berkelana ke Babilonia dan Mesir untuk mencari ilmu. Pada tahun 532 sebelum Masehi, Pitagoras pergi ke kota Kroton, Italia Selatan. Pitagoras meninggalkan Samos dikarenakan Pitagoras tidak setuju dengan pemerintahan Tiranos Polikartes dan memutuskan untuk pergi ke kota Kroton. Di kota Kroton ini, Pitagoras mendirikan akademi dan membentuk kaum yang bernama kaum Pitagorean. Di sana, Pitagoras menemukan teorema-teorema yang sangat penting dan berdampak pada kehidupan, seperti teorema kesebandingan, teorema Pitagoras, dan lainnya. Pitagoras meninggal pada tahun kurang lebih 500 hingga 490 sebelum Masehi di kota Metapontum, Italia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran-aliran Pitagoras. Kaum Pitagoran sangat berjasa dalam meneruskan pemikiran Pitagoras. Nah, salah satu semboyan mereka yang sangat terkenal yaitu autos epa ipse dicit. Nah, maksud di sini adalah dia sendiri yang telah mengatakan demikian. Kaum ini diorganisir menurut aturan-aturan hidup bersama dan setiap orang wajib menaatinya. Mereka menganggap bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai jalan hidup, sarana agar setiap orang menjadi tahir sehingga luput dari perpindahan jiwa yang terus-menerus. Adapun aliran-aliran Pitagoras yaitu ada dua aliran. Yang pertama ada akusmatikoi atau akusma. Ini berarti apa yang telah didengar dan apa yang diatur. Yang kedua ada matematikoi atau matematis. Nah, maksudnya yaitu berarti ilmu pengetahuan. Di sini mereka mengutamakan ilmu pengetahuan untuk berkembang demi kehidupan bersama. Adapun ajaran-ajaran jiwa Pitagoras, yang pertama ada immortalitas jiwa. Jiwa manusia bersifat immortal, maksudnya tidak akan pernah binasa atau bersifat abadi. Jika seseorang mati, jiwanya tidak akan ikut mati atau binasa, melainkan akan bertransfigurasi ke dalam makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan atau hewan. Nah, Pitagoras juga mengajarkan bahwa semua makhluk hidup harus dipandang dari jenis atau spesies yang sama, meskipun dalam kenyataannya jenis makhluk hidup itu sendiri beraneka ragam. Yang kedua ada reinkarnasi jiwa. Pitagoras berpandangan bahwa segala sesuatu akan sama persis dengan sekarang. Maksudnya, semua yang pernah ada sekarang ini akan kembali dalam keadaan yang sama atau tidak berubah dari keadaan sekarang. Seperti contoh, misalnya kita mengerjakan tugas tentang sesuatu, maka pada suatu saat nanti kita akan mengalami peristiwa ini lagi yang sama persis. Dengan kata lain, saya akan hidup kembali dengan alur kehidupan dan waktu yang sama persis dengan yang sekarang. Selanjutnya ada numerologis semesta. Pitagoras berpendapat bahwa segalanya adalah bilangan. Kesimpulan ini diambil dari kenyataan bahwa nada-nada musik dapat dijabarkan ke perbandingan antara bilangan-bilangan. Dan yang terakhir ada kosmologi. Berdasarkan kosmologi, pertama kali menyatakan bahwa bukan bumi yang merupakan pusat jagat raya, melainkan api atau Hestia. Nah, yang beredar mengelilingi api yaitu bumi, bulan, matahari, planet-planet, langit, dengan bintang-bintang. Pada zaman kuno, nama Pitagoras dikaitkan dengan berbagai macam penemuan di bidang matematika dan di bidang ilmiah, seperti penemuan teorema Pitagoras, 5 bangun ruang beraturan, teori kesebandingan, teori bumi bulat, gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu planet Venus, dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim yang berbeda. Penemuan Pitagoras yang paling terkenal itu adalah teorema Pitagoras. Berdasarkan catatan sejarah, sekitar 4000 tahun yang lalu, orang Babilonia dan orang Cina telah menyadari fakta bahwa sebuah segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 satuan harus merupakan segitiga siku-siku. Kemudian, sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, beberapa monumen megalitik di Mesir dan di Eropa Utara terdapat susunan segitiga siku-siku. Nah, selama pemerintahan Hammurabi the Great, yaitu pada tahun 1790 sampai 1750 sebelum Masehi, terdapat banyak tulisan yang terkait dengan triple Pitagoras. Di samping itu, di India pada abad ke-8 sampai abad ke-2 sebelum Masehi, terdapat Baudayana Sulba Sutra yang terdiri dari daftar triple Pitagoras, yaitu pernyataan dari dalil dan bukti secara geometris dari teorema untuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, dengan banyaknya penemuan-penemuan tentang relasi antara segitiga siku-siku ini, tapi mengapa ya
Pitagoras yang dikatakan sebagai penemu teorema Pitagoras, mengapa tidak orang Babilonia, orang Cina, orang Mesir, orang Eropa Utara, atau mungkin orang India? Nah, berdasarkan catatan sejarah, Pitagoras lah yang berhasil membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, yaitu teorema yang berkaitan dengan relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku secara sistematis. Nah, Pitagoras pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi juga menggunakan metode aljabar untuk membangun yang namanya triple Pitagoras. Sehingga Pitagoras menerima penghargaan atas teorema ini, yaitu teorema tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku, karena dia itu dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani. Di saat itu, peradaban Yunani ataupun Yunani itu menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pitagoras jugalah diusung sebagai orang yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Sejak saat itulah, pengetahuan tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras pada awalnya itu menyatakan bahwasannya pada segitiga siku-siku, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktiannya itu dengan menggunakan luas dari sisi-sisinya, yaitu luas dari persegi, sehingga nanti akan diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya ilmuwan-ilmuwan yang baru, sehingga ditemukanlah bukti-bukti atau cara-cara untuk membuktikan teorema Pitagoras ini. Nah, teorema Pitagoras secara modern dinyatakan pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Salah satu pembuktiannya dapat kita saksikan berikut ini.